Salam dan bahagia. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya FX Tio Inti Wibisono, Vira Yunia, Bayu Prastyo, dan Mega Utami. Pertama, perumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan penelitian yang akan dicairkan jawabannya melalui pengumpulan data. Pertanyaan penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting pada setiap penelitian. Pernyataan penelitian merupakan panduan bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan. Dan pertanyaan penelitian juga memandu peneliti untuk menganalisis data. Macam-macam masalah. Masalah deskriptif, rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih, sehingga dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel tersebut pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel lain. Contoh, bagaimana sikap masyarakat terhadap kehadiran hipermarket di kota kabupaten. Masalah komparatif, rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan produktivitas pemasaran antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak? Masalah asosiatif, rumusan masalah penelitian yang dikembangkan untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, apakah sistem pengajian mempengaruhi prestasi kerja karyawan? Metode perumusan masalah, metode formal. 1. Metode analog menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang yang lain. Metode renovasi. Masalah penelitian ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Metode dialektis. Metode dilakukan dengan cara pengajuan usulan pengembangan teori atau metode yang telah ada. Metode morfologi. Metode yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang saling berhubungan dengan bentuk matrik. Metode dekomposisi. Masalah penelitian ditemukan dengan cara membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Metode agresi merupakan kebalikan dari metode dekomposisi, yaitu menggunakan hasil penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan suatu masalah penelitian yang lebih kompleks. Kemudian metode informal. Yang pertama yaitu metode perkiraan. Masalah peneliti dalam metode ini ditentukan berdasarkan perkiraan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan memiliki potensi masalah. Kemudian yang kedua, metode fenomenologi. Masalah penelitian melalui metode ini ditemukan berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Kemudian yang ketiga, ada metode konsensus. Masalah penelitian dapat ditemukan berdasarkan adanya konsensus dalam praktik bisnis yang merupakan kebiasaan yang dipraktikkan dalam bisnis yang tidak dilandasi oleh konsep atau teori yang baku. Kemudian yang keempat, ada metode pengalaman. Masalah penelitian ditemukan berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang dalam perusahaan. Kemudian kerangka teoritis.
Kerangka teoritis adalah metode konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Kerangka teoritis merupakan penjelasan teoritis atas masalah empiris yang penjelasannya dilakukan dengan menggunakan teori. Teori berusaha menjawab pernyataan-pernyataan tentang mengapa dan bagaimana suatu masalah empiris. Kemudian ada fungsi kerangka teoritis. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan menguraikan variabel-variabel yang diperhitungkan atau dijadikan sebagai objek oleh peneliti agar peneliti yang diusulkan memberi hasil bagi penemuan jawaban dan pemberian solusi atas suatu masalah yang diselidiki. Kemudian yang kedua, memberikan batasan-batasan kepada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel-variabel mana yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan kasus tersebut harus diabaikan. Kemudian yang ketiga, kerangka teoritis merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil penelitian. Baik, selanjutnya kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Yang pertama, kerangka teoritis adalah suatu kerangka yang disusun berlandasan teori dan teori disusun melalui telah pustaka atau literatur dalam kurung review of literature atau survei pustaka atau literatur. Yang kedua, kerangka konseptual disusun berdasarkan pemikiran logis atau berlandaskan pada akal sehat dan pengalaman praktir. Yang ketiga, persamaan keduanya adalah bahwa kerangka teoritis dan kerangka konseptual menjelaskan variabel-variabel yang dianggap secara integral menyatukan dinamika dari situasi-situasi yang diselidiki. Selanjutnya, kerangka teoritis dan telaah pustaka. Telaah pustaka disebut juga survei literatur, adalah proses melokasi, memperoleh, membaca, dan mengevaluasi literatur, penelitian dan bidang yang Anda minati. Yang kedua, alasan utama melakukan telaah literatur adalah untuk menghindari duplikasi, membantu merancang tahap penelitian, dan membantu untuk memperbaharui empiris yang baru atau kontroversi teoritis dalam suatu bidang penelitian tertentu. Nah, yang ketiga, membangun kerangka teoritis dan melakukan telaah pustaka merupakan satu tahap dalam proses penelitian dan menjadi satu elemen penting dalam format rencana penelitian yang dibuat dalam satu seksi terpisah dalam satu model penelitian kuantitatif. Nah, yaitu penyusunan hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti belum tentu benar dan tesis yang berarti kesimpulan. Nah, dan ini definisi menurut ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, menurut Uma Sakaran, yaitu hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul dengan menggunakan metode penelitian yang relevan. Baik, selanjutnya fungsi hipotesis.
Yang pertama itu menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Dan yang kedua, menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data. Dan yang keempat, sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Perkenalkan, nama saya Mega Utami, NIM 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan logis, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, hipotesis harus menunjukkan maksud dengan jelas. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Dan yang keempat, hipotesis ini harus lebih baik daripada hipotesis kompetisinya. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis deskriptif, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya, efisiensi biaya pada PTX paling rendah sebesar 80% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Yang kedua, ada hipotesis komparatif, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi sampelnya berbeda atau keadaan tersebut terjadi pada waktu yang berbeda. Contohnya, kualitas hasil auditor yang berpendidikan di luar negeri lebih baik daripada auditor yang berpendidikan di dalam negeri. Yang ketiga, ada hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, nilai tambah ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Menurut Donald Ari dalam Arif Furqan dan Yatim Rianto, untuk menguji hipotesis maka peneliti harus menarik simpulan tentang konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Selanjutnya, peneliti harus memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat tersebut benar atau tidak. Dan yang terakhir, peneliti harus mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak.